Sejarah kemerdekaan pada tahun 2011, Sunda Selatan telah menghadapi berbagai masalah terkait pelanggaran HAM, yaitu 1. Peruntuhan dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata. 2. Kelaparan yang meluas, air limbah, dan kekerasan seksual. 3. Keterlibatan pejabat tinggi Sunda Selatan dalam kekejaman berat terhadap warga sipil, termasuk pembunuh, pemerkosa, dan perbudakan seksual. 4. Konflik bersenjata yang mengakibatkan penculikan dan perekrutan paksa anak-anak sebagai tentara. 5. Tragedi yang melibatkan tindak pemerkosaan terhadap perempuan dan pembunuhan massal yang dilaporkan sebagai salah satu pelanggaran HAM paling mengerikan di dunia. Konflik ini berdampak pada stabilitas politik yang struktur pemerintahan di kawasan sehingga menyebabkan negara menjadi rapuh dan rentang. Konflik ini juga berdampak pada struktur ekonomi wilayah tersebut, mengganggu kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, dan industri, serta mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi. Konflik ini juga berdampak pada akses terdapat layanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Ringkasannya, konflik pelanggaran hak asasi manusia di Sunda Selatan telah berdampak besar pada struktur sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut yang menyebabkan ketidakstabilan, kesenjangan, dan penderitaan yang meluas. Teori kekerasan struktural yang ditemukan oleh Johan Galtung pada tahun 1969 dapat dihubungkan dengan konflik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sudan Selatan sejak tahun 2011. Teori ini menyatakan bahwa kekerasan tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil. Di Sudan Selatan, konflik bersenjata dan pelanggaran HAM seringkali terkait dengan ketidaksetaraan, ketimpangan, dan ketegangan antar kelompok etnis yang merupakan hasil dari struktur sosial dan politik yang tidak stabil. Konflik internal di Sudan Selatan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan perebutan kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh antar kelompok etnis. Hal ini menciptakan ketegangan yang memicu kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu, masalah kemanusiaan seperti kelaparan yang meluas dan krisis air juga merupakan dampak dari struktur ekonomi dan politik yang tidak stabil di negara ini. Dengan demikian, teori kekerasan struktural dapat membantu memahami akar penyebab konflik dan pelanggaran HAM di Sudan Selatan, serta mendorong upaya untuk merombak struktur sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil guna mencegah terulangnya konflik dan pelanggaran HAM di masa depan. Konflik pelanggaran HAM di Sudan Selatan belum terselesaikan. Panel Pakar Hak Asasi Manusia PBB mengumumkan nama beberapa pejabat tinggi di Sudan Selatan yang perlu diselidiki dan diadili atas peran mereka dalam melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran hak asasi manusia yang meluas seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual. Meskipun pemerintah tidak membentuk komisi investigasi khusus, tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan ini, dan personel pemerintahan dan militer yang terlibat dalam pelanggaran serius terus memegang posisi berkuasa. Situasi di Sudan Selatan masih diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, jelas konflik pelanggaran HAM di Sudan Selatan belum terselesaikan. Konflik di Sudan Selatan telah berdampak luas dan mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Pertama, korban jiwa. Pertempuran antara para militer dan militer telah menyebabkan hampir 100 orang meninggal dan lebih dari 1.100 orang terluka. Kekerasan ini memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut. Kedua, ketidakstabilan politik. Konflik ini mencerminkan ketidakstabilan politik di Sudan Selatan. Setelah kudeta pada
Oktober 2021, pemerintahan Sudan dijalankan oleh Dewan Jenderal dengan dua tokoh militer yang saling berselisih, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Mereka tidak setuju dengan arah menuju pemerintahan sipil. Ketiga, krisis kemanusiaan. Pertempuran ini memperparah krisis kemanusiaan di negara tersebut. Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah yang semakin mendesak. 4. Infrastruktur rusak. Pertempuran antara kelompok militer dan paramiliter juga telah merusak infrastruktur di negara ini. Bahan pangan dan obat-obatan menjadi langka bagi penduduk yang berjumlah sekitar 12 juta orang. Konflik di Sudan Selatan telah mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi perempuan dan anak-anak. Yang pertama, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. Paling tidak 172 wanita dan anak perempuan telah diculik dan menjadi korban kekerasan seksual oleh militer Sudan Selatan dan milisi pendukungnya selama perang melawan pemberontak. Beberapa dari mereka bahkan dilaporkan dibakar hidup-hidup di tempat tinggal mereka. Pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini telah menarik perhatian dunia, terutama dalam hal tingginya tingkat pemerkosaan dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. 2. Dampak psikologis dan fisik. Anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam konflik menghadapi trauma psikologis, kehilangan anggota keluarga, dan kerusakan fisik akibat kekerasan. Ketidakstabilan dan ketidakamanan yang disebabkan oleh konflik juga mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka. 3. Kehilangan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Konflik mengganggu akses anak-anak dan perempuan ke pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak sekolah dan fasilitas kesehatan hancur atau ditutup. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah dan perempuan menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi karena kurangnya akses ke layanan medis. Keempat, kerusakan sosial dan ekonomi. Konflik menghancurkan infrastruktur dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Banyak perempuan kehilangan mata pencaharian dan terpaksa menghadapi kemiskinan. Ketidakstabilan sosial juga memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghambat kemajuan perempuan. Pemerintah Sudan Selatan perlu mengambil tindakan serius untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari dampak negatif konflik ini. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka.